Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Generasi Baru. Kalau kita lihat sejarah uang, ada banyak sekali bentuk yang pernah dipakai manusia, tapi ada satu sistem kuno yang cara kerjanya paling mirip dengan Bitcoin. Itu adalah uang baturai dari Pulau Yap yang sekarang termasuk bagian dari Federasi Mikronesia. Baturai ini bukan batu biasa. Bentuknya lingkaran besar dari gamping, ada lubang di tengahnya, dan ukurannya bermacam-macam. Ada yang kecil, tapi ada juga yang beratnya sampai 4 ton. Uniknya lagi, batu-batu ini bukan berasal dari Yap, karena di pulau itu tidak ada gamping. Semuanya dibawa jauh-jauh dari Palau atau Guam. Karena indah dan langka, batu ini sangat dihargai oleh masyarakat Yap. Tapi proses mendapatkannya pun luar biasa sulit. Harus ditambang, diangkut lewat laut dengan rakit atau sampan, bahkan kadang butuh ratusan orang untuk memindahkan satu batu besar. Sesampainya di Yap, batu-batu ini tidak disimpan di rumah atau dikubur. Mereka diletakkan di tempat terbuka, bisa dilihat oleh semua orang. Nah, menariknya, untuk menggunakannya sebagai alat tukar, pemiliknya tidak perlu memindahkan batu itu. Cukup dengan mengumumkan ke seluruh penduduk bahwa kepemilikannya sudah berpindah. Sejak saat itu, semua orang mengakui batu tersebut milik orang baru, dan dia bisa memakainya untuk transaksi berikutnya. Karena semua orang tahu siapa pemiliknya, batu ini hampir mustahil dicuri. Jadi walaupun secara fisik tetap di tempatnya, nilainya tetap berjalan, hanya berpindah lewat pengakuan sosial. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, sistem uang berbentuk baturai ini berjalan dengan baik di Pulau Yap. Uniknya, meskipun batunya tidak pernah dipindahkan, orang bisa tetap memakainya untuk transaksi di mana saja di pulau itu. Karena ukurannya berbeda-beda, batu ini bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan, dari pembayaran besar sampai yang kecil. Bahkan kadang, hanya pecahan dari satu batu saja sudah cukup, nilainya juga bertahan lama. Kenapa? Karena untuk mendapatkan batu baru itu sangat sulit dan butuh biaya yang sangat besar. Batu ini tidak ada di Yap, melainkan harus ditambang jauh dari pulau lain, lalu diangkut dengan penuh perjuangan. Akibatnya, jumlah batu yang ada di Yap selalu jauh lebih banyak dibanding tambahan batu yang baru yang bisa didatangkan. Itulah sebabnya, baturai diterima sebagai alat pembayaran yang terpercaya. Dengan kata lain, pasokannya sangat terbatas, sehingga siapapun tidak bisa seenaknya menambah jumlah batu hanya karena menginginkannya. Setidaknya kondisi itu bertahan sampai 1871. Di tahun itu seorang kapten asal Irlandia Amerika bernama David O'Keefe terdampar di Yap, diselamatkan oleh penduduk setempat, dan sejak saat itu cerita baturai mulai berubah drastis. Suatu hari, David O'Keefe melihat peluang besar. Ia ingin mengumpulkan kelapa dari Pulau Yap, lalu menjualnya ke produsen minyak kelapa. Masalahnya, orang-orang Yap ini tidak tertarik bekerja untuknya. Mereka sudah cukup bahagia dengan kehidupan sederhana di pulau tropis itu, dan uang asing yang ditawarkan oleh O'Keefe sama sekali tidak menggoda mereka. Tapi O'Keefe tidak menyerah. Ia berlayar ke Hong Kong, membeli kapal besar dan bahan peledak, lalu kembali ke pulau. Dengan alat-alat modern itu, ia berhasil menambang beberapa baturai berukuran raksasa. Setelahnya, batu-batu itu dia bawa ke Yap dan ditawarkan sebagai bayaran bagi siapa saja yang mau bekerja untuknya. Namun, reaksi penduduk tidak sesuai harapannya. Para tetua desa menolak batu-batu itu, bahkan melarang warga mereka menerimanya. Bagi mereka, batu yang diambil dengan cara mudah dan cepat tidak punya nilai. Hanya batu yang ditambang dengan perjuangan keras, penuh keringat dan resiko yang dianggap sah sebagai uang di Yap. Meski begitu, sebagian warga tetap tergoda untuk menerima batu dari O'Keefe. Perbedaan pendapat ini akhirnya menimbulkan konflik di pulau, dan sejak saat itu, sistem uang baturai mulai runtuh. Batu-batu itu perlahan kehilangan perannya sebagai alat tukar. Hari ini, baturai hanya tersisa sebagai simbol budaya dan tradisi. Untuk urusan jual beli sehari-hari, penduduk Yap kini menggunakan uang resmi modern sama seperti kebanyakan orang di dunia. Kisah tentang O'Keefe sebenarnya jadi simbol yang amat penting. Ia menandai awal runtuhnya peran baturai sebagai uang, terutama ketika peradaban modern mulai masuk ke Yap. Dengan hadirnya alat-alat modern dan teknologi industri, proses membuat baturai yang dulunya sangat sulit jadi jauh lebih mudah dan murah. Sejak saat itu, bukan hanya O'Keefe, akan muncul banyak orang lain, baik dari luar maupun dari pulau itu sendiri, yang bisa memproduksi lebih banyak baturai. Hasilnya, jumlah batu yang beredar di Yap terus bertambah dan nilainya perlahan menurun. Masalahnya, ketika batu bisa dibuat dengan mudah, orang jadi tidak lagi menganggapnya berharga sebagai tempat menyimpan nilai. Baturai kehilangan kekuatan utamanya, ketahanan nilainya dari waktu ke waktu, dan begitu sifat itu hilang, perannya sebagai alat tukar pun ikut lenyap. Hal ini bukan hanya terjadi pada baturai. Pola serupa
Eropa juga muncul pada bentuk uang lain yang kehilangan kepercayaan orang karena nilainya terus merosot. Contohnya paling jelas adalah jatuhnya mata uang Bolivar di Venezuela, yang jadi bukti nyata bagaimana uang bisa kehilangan makna ketika stok barunya terlalu mudah diproduksi. Kisah serupa juga pernah terjadi di Afrika Barat. Selama berabad-abad, orang-orang di sana menggunakan manik-manik kaca sebagai uang. Asal-usulnya memang agak samar. Ada yang bilang manik-manik itu dibuat dari batu meteorit, ada juga yang percaya itu peninggalan para pedagang Mesir atau Fenisia. Yang jelas, di masa itu, manik-manik dianggap sangat berharga. Alasannya sederhana, teknologi pembuat kaca masih mahal dan jarang ada. Jadi, jumlah manik-manik yang beredar sangat terbatas. Itulah yang membuat nilainya kuat dan bisa bertahan lama. Karena ukurannya kecil tapi bernilai, manik-manik mudah digunakan dalam berbagai skala. Bisa dipakai satuan, atau digabung jadi kalung, gelang, bahkan untayan panjang. Selain itu, manik-manik juga gampang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi cocok untuk perdagangan lintas daerah. Tapi ada sisi lemahnya. Manik-manik kaca punya banyak jenis, tidak ada standar yang benar-benar seragam. Itu bikin nilainya kurang stabil. Dan yang lebih penting, berbeda dengan di Afrika, di Eropa, manik-manik kaca sama sekali tidak dianggap berharga. Kenapa? Karena di sana teknologi membuat kaca sudah melimpah. Kalau saja manik-manik dipakai sebagai uang, para pembuat kaca bisa dengan mudah memproduksi banyak sekali dan membanjiri pasar. Artinya, manik-manik kaca punya rasio stok terhadap aliran yang rendah. Stok barunya bisa ditambah dengan cepat. Itulah sebabnya ia pada akhirnya gagal menjadi uang yang benar-benar ideal. Ketika para penjajah dan pedagang Eropa tiba di Afrika Barat sekitar abad ke-16, mereka langsung sadar betapa berharganya manik-manik kaca di sana. Dari situlah mereka mulai mengimpor manik-manik dalam jumlah besar dari Eropa. Dengan manik-manik yang dibawa dari tanah asal mereka dengan harga yang sangat murah, orang Eropa bisa membeli banyak sekali sumber daya berharga dari Afrika. Lama-kelamaan, orang Eropa berhasil mengubah posisi manik-manik itu, yang tadinya disebut sebagai uang kuat, perlahan-lahan berubah menjadi uang lemah, easy money. Akibatnya nilainya makin terkikis, daya belinya makin menurun, dan orang Afrika yang menyimpannya justru makin dirugikan. Mereka kehilangan kekayaan, sementara orang Eropa terus untung besar karena bisa memproduksi manik-manik itu dengan mudah. Pada akhirnya, manik-manik kaca itu bahkan dikenal dengan sebutan manik-manik budak karena perannya dalam perdagangan manusia dari Afrika ke Eropa dan Amerika Utara. Kehancuran nilai sebuah alat tukar memang selalu pahit. Kalau jatuhnya terjadi cepat, orang masih bisa segera beralih ke bentuk uang baru dan melanjutkan perdagangan. Tapi, kalau nilainya merosot perlahan, justru lebih berbahaya. Kekayaan akan perlahan berpindah tangan dari mereka yang menyimpan uang itu ke mereka yang bisa mencetaknya dengan biaya murah. Dan inilah pelajaran penting yang layak kita ingat, terutama saat nanti kita membicarakan soal kesehatan uang pemerintah. Kerang pernah menjadi salah satu alat tukar yang dipakai luas di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Utara, Afrika, hingga Asia. Dari catatan sejarah, kerang yang bernilai biasanya adalah kerang langka yang sulit ditemukan. Alasannya sederhana, semakin langka sebuah barang, semakin baik ia menyimpan nilai. Penduduk asli Amerika dan para pendatang Eropa awal menggunakan kerang wampum dengan alasan yang sama. Kerang ini mirip seperti manik-manik langka, punya rasio stok terhadap aliran yang tinggi, bahkan mungkin paling tinggi dibanding barang lain yang ada pada masa itu. Tapi sama seperti manik-manik, kerang punya kelemahan, satuannya tidak seragam, sehingga sulit untuk mengukur harga secara pasti. Akibatnya, kerang jadi penghambat pertumbuhan ekonomi karena perdagangan membutuhkan standar nilai yang jelas. Awalnya, para pedagang Eropa masih menerima kerang sebagai alat pembayaran yang sah sejak 1636. Namun, ketika koin emas dan perak Inggris mulai masuk ke Amerika Utara, posisi kerang tergeser. Koin lebih seragam, lebih mudah dinilai, dan lebih stabil, sehingga secara alami lebih disukai. Kemudian dengan hadirnya kapal-kapal dan teknologi baru, orang mulai bisa memanen kerang dalam jumlah yang besar. Pasokan naik drastis, nilainya jatuh, dan kelama-lamaan kerang kehilangan sifatnya sebagai uang yang kuat. Pada tahun 1661, kerang resmi tidak lagi dianggap sebagai alat pembayaran, dan akhirnya kehilangan fungsi moneternya. Bukan cuma di Amerika Utara, nasib uang kerang hampir selalu sama di banyak tempat. Begitu orang-orang mulai mengenal koin logam yang seragam, mereka lebih memilih menggunakannya karena jauh lebih praktis. Lalu, saat revolusi industri hadir dengan kapal-kapal bertenaga fosil, kerang makin gampang dipanen, produksinya melonjak, dan nilainya pun cepat merosot. Selain kerang, ada juga bentuk uang kuno lain.
Ternak. Hewan ternak dihargai tinggi karena bisa dimakan, bernilai gizi, dan jadi simbol kekayaan. Bahkan sampai sekarang, ternak masih dipakai sebagai alat pembayaran, misalnya untuk mas kawin. Namun karena ukurannya besar dan susah dibagi-bagi, ternak kurang cocok untuk kebutuhan transaksi kecil. Sebagai gantinya muncullah garam. Garam lebih praktis, bisa disimpan lama, bisa dibagi dalam ukuran apa saja, dan tetap berguna. Seiring waktu, teknologi manusia makin maju, terutama di bidang pengolahan logam. Dari situ, lahirlah bentuk uang baru yang jauh lebih praktis dibandingkan artefak-artefak lama, seperti kerang, batu, manik-manik, ternak, atau garam. Logam punya keunggulan besar, bisa dicetak dalam ukuran kecil yang seragam, bernilai tinggi, dan gampang dipindah-pindahkan. Tapi bukan hanya itu, ketika energi dan bahan bakar fosil mulai digunakan secara massal, kemampuan produksi manusia melonjak drastis. Akibatnya, benda-benda yang dulunya langka dan berharga jadi mudah didapat. Batu besar bisa ditambang dengan cepat, manik-manik kaca bisa diproduksi murah, kerang bisa diambil dalam jumlah besar dengan kapal-kapal modern. Semua ini membuat uang jenis lama kehilangan kekuatannya, dan begitu itu terjadi, para pemiliknya kehilangan kekayaan besar-besaran. Lalu, struktur masyarakat pun ikut runtuh. Hal ini sebenarnya sudah dipahami jauh sebelum ekonom modern lahir. Kepala desa di Pulau Yak misalnya pernah menolak batu rai murah yang dibawa oleh Hokivi karena dia tahu uang yang terlalu mudah dibuat sebenarnya bukan uang. Uang yang longgar, easy money, tidak akan memperkaya masyarakat. Justru sebaliknya, ia membuat orang-orang miskin karena mereka menukar hasil jerih payahnya dengan sesuatu yang bisa diproduksi dengan gampang. Dari perjalanan sejarah uang primitif, mulai dari batu raksasa Diab, manik-manik kaca di Afrika, kerang wampum di Amerika, sampai ternak dan garam, ada satu benang merah yang jelas. Sesuatu hanya bisa berfungsi sebagai uang kalau ia sulit diproduksi dan tetap langka. Begitu ada teknologi atau cara baru yang membuat produksinya jadi mudah dan berlimpah, nilai uang itu runtuh. Kekayaan orang-orang yang memilikinya lenyap dan masyarakat ikut goyah. Pelajarannya sederhana tapi dalam. Uang bukan sekedar alat tukar. Ia adalah penyimpanan nilai dari kerja keras manusia. Karena itu, uang harus tahan terhadap godaan produksi yang mudah. Uang yang kuat menjaga peradaban tetap berdiri. Sementara uang yang rapuh perlahan-lahan merampas kekayaan orang banyak dan mengalihkannya ke tangan mereka yang bisa memproduksinya dengan murah. Sejarah ini memberi pesan penting untuk kita hari ini. Kualitas uang menentukan arah peradaban. Sampai jumpa di video berikutnya.